Muhammad SAW berbuntut panjang. Seruan boikot produk Prancis pun mengemuka di sejumlah negara di dunia. Di Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa pemboikotan produk Prancis dapat menjadi wajib hukumnya. Namun fatwa yang dikeluarkan MUI ini tidak serta-merta langsung diterapkan. Dan berikut pernyataan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorin Niam. Perlu dipahami, yang pertama penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Nabi. Maka tidak ada ruang sedikit pun untuk perendahan dan juga pelecehan kehormatan serta kemaksuman baginda Rasulullah SAW, sekalipun dengan guyonan, candaan, karikatur, dan beberapa aktivitas yang melecehkan lainnya. Apa yang dilakukan oleh Presiden Macron adalah salah satu bentuk pelecehan dan juga penghinaan sucian baginda Rasulullah SAW dan juga kesucian agama Islam. Jika pemboikotan terhadap produk Perancis itu bagian dari sarana untuk mengingatkan akan kesalahan, sekaligus juga menyadarkan kesalahan Macron dari apa yang dia lakukan, dan kemudian menjadi instrumen agar dia kembali kepada kebenaran, kembali menarik kesalahan yang dia lakukan, dan kemudian proses normalisasi kehidupan pergaulan internasional, maka pemboikotan itu menjadi syar'i, bagian dari sarana untuk mengingatkan itu. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan pemboikotan produk Prancis sebagai reaksi atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron bisa menjadi wajib. Pemboikotan bisa menjadi wajib apabila ditujukan untuk mengingatkan pihak yang menghina Nabi Muhammad SAW. Akankah MUI mengeluarkan fatwa tentang seruan pemboikotan produk Prancis ini, pemirsa? Seberapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian Prancis jika warga negara Indonesia melakukan pemboikotan, pemirsa? Dan haruskah kita memboikot produk-produk Prancis? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wasekjen MUI, ada Ustadz Tengku Zulkarnain, kemudian ada politikus PDIP, Bang Kapitra Ampera, lalu juga ada ekonom Indef, yaitu ada Profesor Enisri Hartati, dan cendekiawan Muslim, yaitu ada Mas Ulil Absyar Abdallah. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ingin ke Ustadz Tengku Zulkarnain terlebih dahulu. Bagaimana sikap MUI atas gerakan pemboikotan produk Prancis? Memang tadi disampaikan bahwa bisa dilakukan dengan maksud untuk memberikan peringatan kepada mereka yang menghina Nabi. Tapi akankah pemboikotan ini akan diserukan menjadi sebuah fatwa? Ya, yang bicara tadi Dr. Asrorin Niam adalah Sekretaris Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan ini pasti sudah dibicarakan di Komisi Fatwa. Dan memang dalam usul fikih begitu, sesuatu yang tidak bisa tidak mesti dengan dia, maka sesuatu itu menjadi wajib. Misalnya kita mau ambil wudhu, ada air di dalam sumur, tidak ada timba, maka menyediakan timba untuk mendapatkan air itu hukumnya menjadi wajib. Karena berwudu itu wajib, maka menghentikan penghinaan yang telah dilakukan oleh Macron, Presiden Prancis ini, maka wajib hukumnya bagi umat Islam menghentikan penghinaan yang telah dilakukannya. Apalagi Presiden Republik Indonesia terang-terangan sudah mengecam keras perbuatan Emmanuel Macron dan juga menolak tentang penghinaan terhadap Nabi dan terhadap agama Islam. Apalagi umat Islam seluruh dunia bisa terluka dengan perbuatan ini, maka menghentikannya itu menjadi satu hal yang wajib jika masih berkeras. Nah, ketika menghentikannya itu satu-satunya yang efektif adalah dengan memboikot ekonomi Prancis, maka tidak bisa tidak mesti melalui ini agar kemudian rakyat yang mendesak Macron untuk meminta maaf. Nah, ini bisa menjadi wajib. Artinya sekarang belum wajib, masih seruan saja, Ustadz. Orang-orang Barat, kalau sudah keluar Komisi Fatwa mengatakan demikian, itu wajibnya itu begini, kan ada cara lain. Pokoknya bisa menghentikan Macron. Apapun caranya, asal dia bisa berhenti, maka itu wajib dilakukan. Kalau wajib melakukannya itu misalnya hanya satu-satunya cara,
menghentikannya dengan memboikot, ya memboikot itu wajib hukumnya. Nah, Saya pikir kalau kita semua melihat perkembangannya, memang ini efektif karena ternyata kan Menteri Luar Negerinya sudah ampun-ampunan dengan gerakan boikot yang dilakukan oleh negara-negara Teluk dan juga negara-negara Islam yang lainnya begitu. oke. Nah, ini berarti akankah yang diharapkan ini bisa menjadi sebuah fatwa atau hanya bersifat seruan saja sampai sejauh ini? Bisakah kita katakan apalah instrumennya begitu bahasa awamnya, Ustadz? Apakah fatwa? Oh, MUI ini ada tingkatan-tingkatan. Pertama kita mengeluarkan tausiah. Kalau tausiah kan sudah Wakil Ketua Umum dengan Sekjen sudah membuatkan surat. Kalau misalnya tausiah belum dirasa bergerget, maka bisa ditingkatkan menjadi fatwa. Kalau fatwa belum juga greget, ada satu lagi, yaitu pernyataan keagamaan. Itu yang menandatangani langsung Ketua Umum dan Sekjen. Seperti misalnya peristiwa Ahok menghina Islam dulu, itu yang keluar pernyataan keagamaan, bukan fatwa. Jadi Baik. itu yang paling tinggi. Itu diputuskan oleh beberapa komisi yang tergabung. Jadi ini masih khusus tausiah dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Sekjen, kemudian diperkuat oleh pernyataan daripada Komisi Fatwa. Bisa saja dalam tempo 1 hari ini keluar fatwa, kalau memang dirasa tausiah itu kurang greget begitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan dalam mengambil sikap di Majelis Ulama Indonesia selama ini. Baik, saya ingin ke Bang Ulil Absar Adalah dulu untuk menanggapinya. Bang Ulil, dari pandangan Anda seperti apa? Apakah kita perlu untuk memboikot produk Perancis hingga sejauh ini? Terima kasih. Menurut saya boikot ini adalah cara yang sah ya, yang bisa dilakukan oleh umat Islam sebagai ekspresi protes kita ya terhadap tindakan penerbitan atau penggunaan kartun Nabi yang melecehkan di Perancis itu. Jadi ini protes yang layak dikemukakan oleh kalangan umat Islam. Tetapi saya tidak merasa cukup berhenti di situ. Jadi kita harus adil. Jadi saya ingin mengutip sikap Habib Ali Al-Jufri, salah seorang ulama dan cendekiawan yang cukup terhormat dari dari Yaman ya. Di dalam Twitternya, dalam tweetnya yang terakhir menanggapi kasus ini, Habib Al-Jufri mengatakan bahwa memang kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus menolak jika ada orang melakukan penghinaan terhadap Kanjeng Nabi, tetapi melakukan tindakan kekerasan kepada orang yang menghina Kanjeng Nabi itu juga tidak benar. Jadi menurut saya dunia Islam itu sikapnya harus dua. Kita mengkritik Presiden Macron dan kebijakan Macron di negerinya yang menurut saya memang bermasalah, terutama kebijakan dia yang berbasis laicite yang merupakan dasar filosofi negara Perancis. Ini diskusinya panjang, itu satu hal, tapi hal yang lain adalah kita juga perlu mengingatkan. Jadi kepada umat Islam agar mereka ketika mencintai Kanjeng Nabi ini, mencintai dengan cara yang tidak menimbulkan kekerasan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Nabiur Rahmah. Nabi yang membawa kasih sayang. Dan mencintai kita, cara mencintai kita kepada Kanjeng Nabi juga harus dengan cara yang rahmah. Kalau caranya itu menimbulkan kekerasan, itu justru menimbulkan citra yang buruk di dunia barat terhadap umat Islam. Ini ingat loh ya, kita ini sekarang punya 6 juta umat Islam di Perancis. Jadi kalau sikap dunia Islam terhadap Perancis ini tidak tepat, tidak well calibrated ya, tidak diukur dengan baik, itu kita juga harus memikirkan nasib umat Islam yang sebagai minoritas di Perancis. Karena bisa terjadi backlash yang juga membahayakan gitu. Jadi ini benturan-benturan semacam ini sebaiknya kita hindarkan, dan sikap kita ini, saya setuju, boikot ini cara yang sah ya. Sikap MUI terhadap penghinaan Kanjeng Nabi dengan menyerukan boikot itu sah. Ini cara yang menurut saya beradab, karena kalau kita melakukan kekerasan itu nggak boleh. Jadi memboikot itu cara yang sah, itu cara yang normal di dalam masyarakat demokratis ya. Baik. Nah, cuma kita harus mengkritik juga kekerasannya itu. Oke, baik. Nah, pertanyaannya, akankah kira-kira dengan seruan boikot ini adalah cara yang sangat rasional sekali untuk memberikan pelajaran ataupun memberikanlah sebuah tekanan begitu ya kepada
pemerintah Prancis, dalam hal ini Presiden Prancis. Tapi akankah boikot ini akan dilakukan dan apakah kira-kira akan ada dampaknya terhadap perekonomian Prancis? Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi di Kabar Petang.